Pemilu 2024 ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Jika belum, bisa tolong jelaskan mengapa Pemilu 2024 belum sesuai dan begitupun sebaliknya? Oke, kalau pendapat saya ya, sebagai masyarakat umum lah, bukan sebagai pakar hukum. Kalau yang kita ketahui kan Undang-Undang Dasar 1945 sama Pancasila gitu kan. Ya kalau misalkan kita mau sesuaiin itu nggak sesuai. Nah, tapi kalau misalkan kita bicaranya undang-undang pemilunya itu sesuai. Nah, tapi di sini kan kita ngelihat itu ada yang namanya ketidakpemilikan etika oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi, sorry. Nah, terus juga kepala negara kita pun juga nggak punya etika juga di situ dari segi konstitusionalnya. Jadi itu yang kita lihat nggak sesuai sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, kalau misalnya sesuai, Harusnya kalau misalnya kita bilang sesuainya itu dari mananya, itu ya dari putusan MK kemarin kan, dari hasil hasil gugatan. Mahkamah Konstitusi bilang ini semua udah sesuai hukum. Tapi kalau misalkan kita yang kayak tadi ditanyain sesuai Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila itu masih sesuai. Karena di situ kita lihat kan banyak kecurangan, banyak kejanggalan, tapi banyak yang ditutupi. Terus juga ada praktik nepotisme juga di situ kan, ngegunain perangkat negara. Kita udah lihat ya dari kayak presiden itu ngasih bansos ke masyarakat dan lain-lain sesuai. Tapi karena Mahkamah Konstitusi bilang ini semua aman gitu kan, ya udah sah-sah aja gitu. selamat siang Kak. Yang Mau nanya soal pemilu kemarin, itu menurut kakak udah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 atau belum? Kalau belum, bisa tolong jelasin kenapa pemilu 2024 kemarin belum sesuai dan begitupun sebaliknya. Kalau menurut saya sebenarnya sesuai tidak sesuainya saya nggak tahu ya, karena saya nggak baca undang-undang. Tapi yang jelas memang ada beberapa hal etis yang mungkin dirasa diakali atau dilanggar gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah terhadap konstitusinya, karena saya bukan orang hukum, jadi saya nggak tahu apakah itu melanggar konstitusi apa enggak. Tapi sebagai masyarakat awam memang bisa kelihatan kalau ya ini mah ada nilai etis yang dilanggar. Ya kita semua tahu lah hal tersebut apa. Terus Kayak kalau misalnya yang seharusnya, kalau misalnya dilihat-lihat ya, yang kurang dari pemilu kemarin sama yang seharusnya dilakukan itu apa? oh, banyak sih. Ya Indonesia masih banyak PR lah ya. Tapi kalau disuruh menjawab apa yang kurang, mungkin lebih kepada kecerdasan si masyarakat untuk memilih si calon dan untuk membedah visi misi si calon, gitu aja sih. Karena banyak kemakan gimmick, jadi gitu aja. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Saya akan mewawancarai kakak saya yang tentang apakah pemilu 2024 telah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945. menurut saya sih nggak sesuai ya. Pertama karena banyak peraturan yang udah dilanggar gitu kan. Terus juga persaingannya kurang sehat menurut saya di antara 3 kandidat tersebut gitu. Terus mungkin banyak kecurangan yang terjadi ya, tapi kita nggak ngelihat secara langsung gitu. Jadi berdasarkan media-media sosial aja gitu. Cuma overall menurut saya sih nggak sesuai ya. Ya karena pertama itu dimulai dari banyak peraturan yang dilanggar, misalkan umur yang seharusnya misal 60 atau 30 terus jadinya 25 tahun dibolehkan atau tidak ada batas umur. Sepertinya enggak sesuai nilai Pancasila dan UUD maupun ideologi Indonesia ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.